Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore semuanya. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dan penting dalam era modern ini, yaitu transformasi digital revolusi masa kini. Seperti yang kita tahu bahwa transformasi digital merupakan salah satu perubahan terbesar yang mempengaruhi cara hidup kita bekerja dan berinteraksi. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, kita melihat pergeseran besar dalam berbagai aspek kehidupan kita. Saya, Putri Dias Ningrum, dengan nomor NIM 21034110118 akan melaksanakan dan mengeksplorasi bagaimana transportasi digital mengubah lanskap dunia kita. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk lebih memahami serta memanfaatkan potensi dari revolusi digital ini. Selanjutnya yaitu kita membahas perkembangan transformasi digital yang dibagi menjadi 4 era, yaitu yang pertama era komputer, yang dimana era ini dimulai dengan munculnya komputer pertama hingga berkembangnya komputer pribadi. Periode ini menandai awal dari perjalanan menuju digitalisasi, di mana teknologi mulai menggantikan proses manual dan memudahkan berbagai aktivitas manusia. Kemudian ada internet dan web, di mana kemunculan internet dan web merupakan membuka era baru dalam hal konektivitas dan informasi. Internet ini memungkinkan pertukaran informasi secara global dengan cepat dan efisien, sementara web memberikan akses mudah ke berbagai sumber daya dan layanan yang ada di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga ada perangkat bergerak, yang dimana era ini ditandai dengan munculnya perangkat bergerak seperti smartphone, tablet, dan perangkat nirkabel lainnya. Teknologi ini membawa akses digital di kemana saja, membuat kita dapat berhubung dan berinteraksi kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada era keempat yaitu kecerdasan buatan, yang dimana dapat disingkat dengan AI atau teknologi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin atau machine learning, sedang mengubah berbagai aspek kehidupan kita. AI memberikan kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar dan memberikan prediksi atau rekomendasi yang lebih akurat, sementara pembelajaran mesin memungkinkan sistem untuk belajar dan beradaptasi secara otomatis dari data yang ada. Nah, selanjutnya itu ada pada current slide terdapat ilustrasi yang menggambarkan sejarah singkat perkembangan komputer, yang dimana mulai dari perangkat komputer kuno hingga teknologi komputer modern yang kita gunakan saat ini. Gambar ini membantu kita memahami evolusi teknologi yang telah terjadi dan bagaimana setiap inovasi berkontribusi pada transformasi digital yang kita alami sekarang. Dengan memahami sejarah dan perkembangan informasi digital ini, kita dapat lebih menghargai peran teknologi dalam kehidupan kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk masa depan yang lebih baik. Baik, selanjutnya yaitu ada disruptif teknologi dan inovasi, di mana teknologi disruptif adalah inovasi yang mengubah cara kita beroperasi, seringkali menggantikan teknologi atau metode lama dengan yang baru dan lebih efisien. Berikut adalah beberapa contoh utama dari teknologi disruptif yang saat ini mempengaruhi juga. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI, yang dimana memungkinkan mesin ini untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan. AI ini mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan dunia. Dari asisten virtual hingga mobil otonom, AI memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan kita. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT, yang dimana merupakan jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan berbagi data. IoT menghubungkan perangkat dan sistem, menciptakan ekosistem yang saling terhubung. Contohnya yaitu rumah pintar, kota pintar, dan industri 4.0. Kemudian ada blockchain, yang dimana teknologi yang menyediakan cara yang aman dan transparan untuk mencatat transaksi dengan menggunakan sistem terdesentralisasi. Blockchain menghadirkan transparansi dan keamanan dalam transaksi data. Kemudian ada realitas virtual
yang dimana merupakan teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. VR merupakan menciptakan lingkungan imersif yang penuhnya buatan, sementara AR menambahkan elemen digital ke dunia nyata. Dari slide tersebut kita dapat melihat beberapa ilustrasi yang menggambarkan bagaimana teknologi-teknologi ini berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami teknologi disruptif dan inovasi ini, kita dapat lebih siap memahami perubahan dan memanfaatkan peluang yang mereka bawa. Selanjutnya yaitu ada area digital business atau e-commerce, yang dimana e-commerce memiliki transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa secara online, yaitu meliputi ada toko online, marketplace, e-commerce sosial. Nah, manfaat dari e-commerce ini yaitu aksesibilitas yang luas, kemudahan transaksi, pilihan yang lebih banyak, dan harga yang lebih kompetitif. Sedangkan untuk tantangannya yaitu persaingan yang ketat dan keamanan data dan logistik. Selanjutnya yaitu ada startup dan ekosistem digital, yang dimana startup merupakan perusahaan rintisan yang fokus pada inovasi dan pengembangan model bisnis baru. Kemudian ada ekosistem digital yang dimana merupakan jaringan yang mendukung perkembangan startup, termasuk investor, mentor, dan infrastruktur. Kemudian ada peran penting dari startup yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Kemudian ada tantangannya yaitu menemukan model bisnis yang berkelanjutan, mendapatkan pendanaan, dan membangun tim yang kuat. Next yaitu ada tren digital di masa depan. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau AI. AI akan terus berkembang, menghadirkan otomatisasi, personalisasi, dan solusi cerdas. Kemudian ada Internet of Thinking atau IoT. IoT akan semakin terintegrasi, menghubungkan lebih banyak perangkat dan menciptakan ekosistem yang lebih cerdas. Kemudian ada realitas virtual dan augmented reality atau VR or AR, yang dimana akan menjadi lebih nyata dan terintegrasi dalam berbagai bidang. Kemudian ada blockchain yang akan meningkatkan transparansi dan keamanan dalam berbagai sektor. Selanjutnya yaitu ada tentang Internet of Thinking atau IoT, yang dimana internet ini meliputi dari smart home, perangkat rumah cerdas yang terhubung untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi. Kemudian ada kendaraan otonom, kendaraan yang dapat mengemudi sendiri dengan bantuan teknologi AI atau sensor. Kemudian ada industri 4.0 yaitu industri yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian ada kesehatan, yang dimana untuk perangkat medis yang terhubung untuk memantau kesehatan dan memberikan perawatan yang lebih baik. Berikutnya yaitu ada keamanan siber atau cyber security, yang dimana keamanan ini meliputi dari serangan siber yang nantinya akan dilakukan perlindungan, dan malware yang yaitu antivirus dan software keamanan, dan kemudian phishing yaitu edukasi pengguna, verifikasi alat email. Kemudian ada data, pencurian data yaitu enkripsi data dan autentikasi multifaktor. Slide berikutnya yaitu ada pemrograman komputer, yang dimana meliputi dari bahasa pemrograman, bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer. Kemudian ada algoritma, yang dimana serangkaian langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada struktur data, yaitu cara mengatur dan menyimpan data dalam program komputer. Kemudian ada pengembangan perangkat lunak, yaitu proses pembangunan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer. Selanjutnya yaitu ada IoT dan Big Data, sistem berpikir dan berpikir kritis, yang dimana IoT dan Big Data ini menghasilkan volume data yang sangat besar dan dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang lebih lanjut. Kemudian ada sistem berpikir, yang dimana cara berpikir sistematis untuk memahami hubungan antar komponen. Kemudian ada berpikir kritis, yang dimana kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang lebih tepat.